Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsuri Sidik, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa Arab dengan judul Mubtada dan Khobar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh dosen Dr. Fatwa Arifah MAPD. Nah, sebelum kita sampai ke sana, mari disimak dulu yuk indikator pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini dia indikator pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian, serta tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi inti, menghargai dan menghayati nilai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli sesama, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menyimak, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajarinya di sekolah. Kemudian yang keempat, memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama, menyimak pelajaran dengan materi Anwaul Kalimat. Kemudian siswa diminta untuk mengetahui definisi Anwaul Kalimat. Siswa juga diminta untuk mengetahui bentuk serta contoh dari Anwaul Kalimat. Kemudian yang kedua, menyimak penjelasan tentang materi Al-Jumlah Al-Ismiyah. Indikatornya yang pertama, siswa diminta untuk mengetahui definisi dari Al-Jumlah Al-Ismiyah. Kemudian siswa diminta untuk mengetahui bentuk serta contoh dari Al-Jumlah Al-Ismiyah. Yang ketiga, memahami makna Al-Mubtada wal Khobar. Indikator yang pertama, siswa diminta untuk mengetahui apa itu Al-Mubtada wal Khobar. Kemudian siswa diminta untuk memahami karakteristik, contoh, dan kriteria dari Al-Mubtada wal Khobar. Yang terakhir, siswa mampu menggunakan media pembelajaran dengan baik dan materi yang terdapat di dalamnya serta mengerjakan soal dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, religius atau menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, sikap sosial, bertanggung jawab dalam penggunaan saran dan prasaran pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjaga kenyamanan dan keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, disiplin selama pembelajaran berlangsung. Kemudian dalam aspek pengetahuan, memahami materi yang disampaikan dengan metode ceramah plus yang dikombinasikan dengan computer assisted learning dalam bentuk video serta tutorial penggunaan aplikasi media pembelajaran. Dan yang terakhir, dari aspek keterampilan, mampu melakukan hal-hal yang diminta oleh guru selama pembelajaran berlangsung dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi indikator pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita membahas tentang mubtada dan khobar, kita akan membahas sedikit tentang anwaul kalimat. Anwaul kalimat itu secara bahasa artinya adalah jenis kata. Dalam bahasa Arab ada 3 anwaul kalimat, yaitu isim atau kata benda seperti contohnya nama orang atau nama tempat. Kemudian ada fiil atau kata kerja, contohnya seperti zahaba, akala, qoro'a. Dan ada huruf, contohnya itu seperti ila. Nah, mubtada khobar itu terdapat dalam jumlah ismiyah yang masuk ke dalam kategori isim tadi. Apa sih jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ialah tabda'u bil isim, atau jumlah ismiyah itu adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim. Nah, jumlah ismiyah itu terdiri dari 2 dasar, yaitu mubtada dan khobar. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Mubtada secara bahasa artinya yang dimulai atau yang diawali. Dalam bahasa Arabnya, mubtada huwal ismu ladzi tabda'u bihi al-jumlah al-ismiyah, yang artinya mubtada adalah isim yang berada di awal jumlah ismiyah tadi. Sedangkan khobar yakni ismu ladzi yakhbaru an mubtada wa yufidu ma'ahu ma'nan taman. Artinya khobar itu isim yang menjelaskan tentang mubtada agar mendapatkan makna yang sesungguhnya. Nah, itu penjelasannya teman-teman. Nah, ini dia contohnya. Contohnya adalah al-muslimu hadir, di mana al-muslimu itu mubtada karena berada di awal kalimat, dan hadirun adalah khobarnya karena kata hadirun ini nih yang menjelaskan mengenai al-muslimu tadi, sehingga memiliki makna yang sempurna. Sekarang kita belajar i'rabnya ya teman-teman. Alamatul i'rab al-mubtada wal khobar marfu'ani wa alamatu rafa'ihima dhammah.
Artinya, kedua dari kata tadi, baik itu mubtada maupun khobar, sama-sama isim marfu dan memiliki tanda domah, teman-teman. Nah, yang harus teman-teman perhatikan bahwa jumlah ismiyah itu memiliki susunan isim plus isim. Artinya, baik itu mubtada atau khobarnya harus sama-sama dari kata isim. Contohnya seperti tadi, al-muslimu hadirun. Nah, ada 3 kaidah dari mubtada dan khobar. Apa aja, teman-teman? Yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan rafa atau ditandai dengan tanda domah. Kemudian yang kedua, mubtada harus berbentuk ma'rifah yang ditandai dengan alif lam, domir, isim alam, isim isyarah, idhofah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mubtada dan khobar harus sama jenis dan sama bilangannya. Misal nih, jika mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Jika mubtadanya jamak, maka khobarnya pun harus jamak, dan seterusnya. Contohnya, seperti misalkan kata al-muslimu hadirun. Itu adalah satu orang muslim yang hadir. Bagaimana kalau misalnya 2 orang muslim yang hadir? Al-muslimani hadironi. Kalau banyak, al-muslimuna hadiruna. Nah, supaya lebih jelasnya lagi teman-teman boleh nih menggunakan aplikasi yang sudah saya buat sebagai media pembelajaran bahasa Arab khususnya di materi mubtada dan khobar. Aplikasinya bisa teman-teman unduh di link di bawah sini nih. Di bawah sini nanti ada linknya di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung klik aja linknya. Nah, oke, baik teman-teman, kali ini kita udah masuk di aplikasinya ini teman-teman. Namanya Latifaham yang udah seperti kakak jelaskan tadi. Nah, di awal tuh di home screen ya, teman-teman nanti bakal nemuin 2 tombol utama, yakni ini yang kuning dan yang merah. Yang merah itu tombol exit teman-teman. Yang kuning itu tombol buat kita mulai. Langsung aja kita klik tombolnya. Nah, ini adalah menu utama dari aplikasi Latifaham teman-teman. Di kanan ini ada pilihan untuk soal dan di kiri itu ada materi pembelajarannya. Seperti materi yang udah dijelasin tadi sebelumnya. Nah, langsung klik materi dulu sebelum kita beranjak ke soal. Nah, sama persis seperti yang dijelaskan tadi, ini ada 3 bahasan pokok utama dalam Latifaham versi mubtada khobar kali ini. Yang pertama ada anwaul kalimat, yang kedua ada jumlah ismiyah, dan yang ketiga ada materi utamanya yakni mubtada dan khobar. Kalau kita klik anwaul kalimatnya, nah teman-teman udah ngeklik kan anwaul kalimatnya nanti, jadi nanti bakal keluar seperti ini. Ada isim atau kata benda, contohnya seperti Aisyah, Muhammad, atau nama tempat, itu masuk ke dalam isim. Kemudian ada fi'il atau kata kerja, contohnya seperti tazhabu, yazhabu, akala, seperti itu. Dan kemudian ada harfu atau huruf, contohnya seperti ila dan wa. Nah, ini ada 3 menu di materi anwaul kalimat. Kita balik lagi ya ke menu materinya. Kemudian di pilihan kedua ada menu al-jumlah al-ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu ada pengertiannya di sini ya. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau bahasa Arabnya hiyalati tabda'u bil isim. Jadi jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim. Apa yang diawali dengan isim? Seperti tadi contohnya, isim itu kata benda. Jadi kalimat yang diawali dengan kata benda teman-teman. Langsung kita ke contohnya ya. Kita klik contohnya. Nah, ini dia contoh dari jumlah ismiyah. Ada Aliyun maridun, ada Muhammadun tobibun. Muhammad itu adalah isim, Aliyun adalah isim, maridun juga isim, dan tobibun juga isim teman-teman. Oke, kita balik lagi ya ke menu sebelumnya. Klik lagi, kemudian sekarang kita ke menu terakhir di al-mubtada wal khobar. Nah, al-mubtada wal khobar, ini ada penjelasan mengenai mubtada dan khobar. Mubtada wal ismul lazi tabda'u bihi al-jumlah al-ismiyah, atau mubtada itu isim yang terletak di awal jumlah, dan ada khobar wal ismul lazi yakhbaru an mubtada wa yufidu ma'ahu ma'nan taman, atau khobar adalah isim rofa yang menerangkan tentang mubtada teman-teman.
Nah, kalau teman-teman bingung dengan penjelasannya, teman-teman bisa langsung lihat contohnya. Ada di sebelah sini. Klik aja yang sebelah sini. Ini tombol next. Nah, ini ada beberapa ketentuan mubtada khobar. Ada 3 ketentuan dari mubtada khobar seperti yang dijelaskan tadi, teman-teman. Yang pertama, mubtada dan khobar merupakan isim-isim marfu atau yang ditandai dengan doma. Contohnya, al-waladu nasyitun. Anak itu rajin artinya. Al-waladu mubtada, nasyitun khobar. Karena ditandai dengan isim marfu atau doma. Lanjut lagi yuk ke ketentuan yang berikutnya. Nah, di ketentuan yang kedua, mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Contoh, al-muslimu hadirun. Seorang muslim itu hadir. Al-muslimani hadironi. 2 orang muslim itu hadir. Dan al-muslimuna hadiruna. Orang-orang muslim itu hadir, atau ini udah jamak karena orang-orang itu jamak maksudnya. Lanjut di ketentuan yang terakhir. Nah, mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. Contoh, al-muslimu solihun dan al-muslimatun solihatun. Orang muslim itu soleh dan orang muslimah itu solihah. Jadi jenisnya kalau dia muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Apa sih tandanya muannas? Muannas itu ditandai dengan ta marbutoh. Seperti itu penjelasannya. Ini hanya sedikit mengulang ya dari yang udah dijelasin tadi di video sebelumnya, teman-teman. Nah, ini kita langsung back lagi. Kita masuk yuk ke soalnya sekarang. Ini agak menantang. Nah, soalnya saya siapin ada 10 soal, teman-teman, buat di versi kali ini. Nanti kalau teman-teman mau, teman-teman bisa komen di bawah atau bisa langsung chat ke email saya. Nanti ada emailnya di deskripsi kalau teman-teman mau versi mata pelajaran atau materi tentang apa, nanti teman-teman bisa, karena ini masih versi betanya, teman-teman. Nah, soal yang pertama, ada berapa jumlah anwaul kalimat? Ayo, ada berapa? Ada 1, 2, 3, atau 4? Jawabannya adalah 3. Kenapa ada 3? Karena ada isim, fiil, dan huruf. Yang kedua, apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan fiil, bukan. Huruf, bukan. Mubtada dan fa'il, sepertinya bukan. Dan diawali dengan isim. Nah, manakah yang merupakan isim di bawah ini? Soal nomor 3. Ayo, yang mana kira-kira? Yap. Jawabannya Aisyah, karena Aisyah adalah nama orang, termasuk dalam isim. Subjek dalam jumlah ismiyah disebut juga apa, teman-teman? Hah? Khobar? Mudhof, fiil, mubtada. Milik khobar? Ya, salah. Karena jawabannya adalah mubtada. Subjek itu selalu ada di depan dari sebuah kalimat, dan mubtada adalah yang mengawali dari kalimat itu. Jadi jawabannya yang benar adalah mubtada ya, teman-teman. Oke, lanjut. Next, soal berikutnya. Khobar pada kalimat at-tadrisu minas sa'ati as-sabi'ah ditunjukkan pada, ayo, yang mana khobarnya? Khobarnya adalah asabiah. Salah, bukan asabiah, teman-teman. Khobarnya yang benar adalah khobarnya yang minasa. Kenapa minasa? Karena berada setelah dari mubtadanya tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 6. Kata manakah di bawah ini yang termasuk isim? Ayo, apakah Nasoro? Apakah Ja'ah? Apakah Ilah? Atau apakah Muhammad? Jawabannya adalah
Iya, jawabannya Muhammad. Yang lain ini adalah fiil, dan huruf. Nah, yang manakah yang termasuk harfu? Wah, ini mirip-mirip ya. Sama yang tadi, teman-teman pasti bisa jawab kan? Yap, kalau teman-teman jawabnya ila, maka teman-teman benar. Nah, nomor 8. Yang bukan ketentuan dari mubtada dan khobar adalah ayo. Masih ingat nggak tadi? Jadi teman-teman harus ingat terus ya, ketentuan dari mubtada dan khobar harus sudah hafal dan berada di luar kepala. Harus sama bilangan? Ya. Harus sama jenis? Ya. Harus isi marfu? Ya. Harus dalam keadaan jamak? Tidak, karena ada yang bentuknya mufrad dan musanna, atau yang satu dan yang bentuknya untuk dua orang, teman-teman. Nah, nomor 9 yang bukan tanda isim ma'rifat adalah alif lam, tentunya iya, idofah juga, domir, apalagi. Tentunya yang bukan adalah bertanwin, karena tanwin adalah tanda isim nakiroh. Yang terakhir, ada berapa ketentuan dari mubtada dan khobar? Ada berapa ya? Harus sama jenis, harus sama bilangan, dan juga harus isi marfu. Berarti ada 3. Nah, inilah aplikasinya teman-teman. Mungkin videonya cukup sampai di sini.